Oke, kita semua pernah ngisi bensin. Aktivitas yang biasa banget kan? Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan berpikir di balik selang pom bensin itu ada sebuah perjalanan yang luar biasa rumit. Nah, hari ini kita akan telusuri perjalanan tersembunyi bahan bakar, dari sumbernya sampai ke tangki mobil kita. Pertanyaan ini kelihatannya simpel ya, tapi jawabannya itu membuka sebuah sistem raksasa yang benar-benar jadi penopang kehidupan modern kita. Karena bensin itu nggak muncul begitu saja di SPBU. Ada sebuah dunia logistik global yang bekerja 24 jam, 7 hari seminggu di baliknya. Jadi, dari mana semua ini berawal? Ini bukan sulap tentunya. Bahan bakar yang kita pakai itu adalah produk air dari sebuah jaringan distribusi yang, masif banget. Inilah sistem yang memastikan bukan cuma mobil kita yang bisa jalan, tapi juga seluruh roda perekonomian dunia. Nah, inilah inti dari obrolan kita. Sistem distribusi bahan bakar. Anggap aja ini kayak sistem peredaran darah buat ekonomi modern. Sebuah rantai pasokan raksasa yang dirancang supaya aman, stabil, dan gak pernah putus. Kenapa? Soalnya kalau sistem ini goyah sedikit aja, dampaknya bakal terasa ke kita semua. Setiap tetes bensin di mobil Anda memulai perjalanannya dari sini, kilang minyak. Jadi, setelah minyak mentah dari perut bumi itu dipanaskan, diolah, dan dipisahkan jadi berbagai produk kayak bensin dan solar, barulah perjalanan panjangnya melintasi darat dan laut dimulai. Oke, bahan bakarnya udah jadi. Pertanyaan berikutnya, gimana caranya mindahin jutaan liter cairan ini melintasi negara atau bahkan benua? Nah, disinilah keajaiban logistik energi modern mulai kelihatan. Ternyata ada 4 cara utama yang dipakai. Ini dia 4 kurir utamanya, pipa, kapal tanker, kereta api, dan truk tangki. Masing-masing punya peran super strategis. Pemilihannya itu tergantung banget sama jarak, seberapa banyak yang diangkut, dan tujuan akhirnya di mana. Coba kita bandingkan ya. Pipa atau pipeline itu ibaratnya tulang punggung transportasi darat. Ini seperti jalan tol tak terlihat di bawah tanah yang terus-menerus mengalirkan bahan bakar. Super efisien buat volume besar dan jarak jauh. Tapi kalau harus nyebrang laut atau menjangkau daerah terpencil, ya kita butuh fleksibilitas dari kapal, kereta, dan tentunya truk tangki. Bahan bakar dari kilang itu jarang banget langsung dikirim ke SPBU loh. Dia harus mampir dulu di sebuah fasilitas penting yang namanya terminal bahan bakar atau depot. Anggap aja ini kayak hub logistik atau tempat transit regionalnya. Nah, yang keren dari terminal ini adalah tangki-tangki raksasanya. Ini bukan cuma wadah biasa. Tangki-tangki ini adalah benteng hasil rekayasa yang khusus dirancang buat menjaga kualitas bahan bakar, mencegah penguapan, dan yang paling penting, punya sistem keamanan berlapis. Ingat, isinya itu jutaan liter cairan yang gampang banget terbakar, jadi keamanan itu nomor 1. Nah, sekarang kita sampai di bagian yang paling kita kenal, pengiriman ke stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Ini adalah tahap last mile, alias kilometer terakhir dalam rantai distribusi yang panjang ini. Di tahap ini pahlawannya adalah truk tangki. Anda pasti sering lihat kan di jalan, merekalah para pekerja keras yang setiap hari bolak-balik dari terminal terdekat ke setiap SPBU di sekitar kita, memastikan stok selalu ada pas kita butuh. Pernah kepikiran nggak kenapa sih tangki di SPBU itu selalu ditanam di bawah tanah? Ternyata ini adalah keputusan rekayasa yang jenius. Suhu di bawah tanah itu jauh lebih stabil. Nah, ini sangat membantu mengurangi penguapan dan menjaga kualitas bahan bakar tetap prima pas masuk ke tangki mobil kita. Nah, ini fakta yang mungkin bikin Anda kaget. Kita sering mikir harga bensin itu cuma soal harga minyak mentah dunia. Padahal, biaya seluruh proses logistik yang barusan kita bahas, mulai dari transportasi, penyimpanan, sampai distribusinya, justru jadi salah satu komponen terbesar dalam harga akhir yang kita bayar di pom bensin. Jadi, lain kali Anda lihat harga bensin di kota lain beda, ingat ya, seberapa jauh bahan bakar itu berjalan, benar-benar mempengaruhi harganya. Oke. Setelah tahu betapa rumitnya proses ini, pertanyaannya adalah, kenapa sistem ini penting banget buat kita semua? Jawabannya lebih dari sekedar biar kita bisa jalan-jalan. Ini adalah fondasi dari stabilitas masyarakat modern. Begini, sistem distribusi yang andal itu menjamin ketersediaan bahan bakar di seluruh negeri, membantu menjaga harga tetap stabil, dan ini adalah pilar keamanan energi nasional. Coba bayangin deh kalau sistem ini macet. Ambulans nggak bisa jalan, pengiriman barang berhenti, pabrik-pabrik tutup. Nah, itulah kenapa sistem ini sangat-sangat vital. Jadi, mari kita rekap cepat perjalanannya. Dari kilang minyak, diangkut pakai berbagai cara, transit dulu di terminal, diantar truk tangki ke SPBU, terus disimpan di bawah tanah, baru deh siap untuk Anda pakai. Sebuah alur kerja yang terkoordinasi dengan sangat baik.
Sebagai penutup, saya jadi penasaran sama pendapat Anda. Setelah melihat seluruh perjalanan ini, tantangan terbesar dalam industri energi itu menurut Anda ada di mana? Apakah saat mencari sumber minyak mentahnya, atau di proses pengolahannya yang super rumit di kilang, atau justru di sistem distribusi raksasa yang baru saja kita bedah ini? Coba tulis pendapat Anda di kolom komentar ya.